Kaktus, karya O. Henry. Hal teristimewa dari waktu ialah sifatnya yang sungguh relatif. Beragam kenangan bersama menyerbu seorang lelaki terpuruk yang sedang membuka sarung tangan seraya menelusuri masa pacarannya dengan rasa tidak percaya. Itulah yang sedang Trysdale lakukan. Berdiri di dekat meja di apartemen studio miliknya. Ada sebatang pohon hijau pada sebuah pot tanah liat di mejanya. Pohon itu adalah salah satu spesies kaktus berbatang panjang, menyerupai tentakel yang senantiasa bergoyang memberi isyarat aneh tatkala ditiup angin sepoi-sepoi. Teman Trysdale, kakak sang mempelai perempuan, berdiri mengeluh di samping bufet karena dibiarkan minum sendirian. Kedua lelaki itu masih mengenakan busana pesta. Jas putih mereka bersinar bagai bintang yang menerangi seluruh penjuru apartemen sendu itu. Ketika Trysdale sedang melepas kancing sarung tangannya, peristiwa beberapa jam lalu yang terasa menyakitkan kembali berputar di benaknya. Semerbak wangi bunga yang bertebaran di gereja itu seperti masih tercium di rongga hidungnya. Di telinganya masih terdengar gemerisik gaun halus serta ribuan gumaman hikmat. Namun yang paling emosional adalah kata-kata panjang sang pendeta yang menyatukan perempuan itu dengan lelaki lain. Pikirannya seakan-akan berupaya menerka berdasarkan sudut pandangnya yang terakhir yang tiada harapan itu. Kenapa? Dan bagaimana bisa dirinya kehilangan perempuan itu? Kenyataan yang tak bisa diubah itu membuatnya sangat tergoncang. Dia mendapati dirinya sedang melawan hal yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Bagian dari dirinya yang kering dan tak istimewa. Dia melihat semua busana kepura-puraan dan egoisme yang semula membungkus dirinya, menjelma menjadi kain kebodohan yang compang-camping. Dia bergidik membayangkan bahwa busana yang sebelumnya menyelimuti jiwanya itu pasti tampak usang dan menyedihkan bagi orang lain. Kesombongan dan keangkuhan, kedua hal itu menyatu menjadi baju zirahnya. Perempuan itu selalu terbebas dari kedua hal itu. Lantas kenapa? Perasaan girang yang kelam dan memalukan meluap ketika mempelai perempuan itu berjalan melewati lorong menuju altar. Trysdale berkata pada diri sendiri, wajah pucat perempuan itu karena memikirkan bahwa pada orang lainlah dirinya akan dia serahkan, bukan pada lelaki ini. Namun penghiburan sesaat itu pun direnggut darinya. Begitu melihat perempuan itu mengangkat kepala, melirik sekilas, dan malu-malu kepada lelaki yang menggenggam tangannya, Trysdale tahu kalau dirinya sudah terlupakan. Dia bisa menilai makna di balik tatapan serupa yang dulu pernah ditujukan kepadanya. Kesombongannya telah benar-benar runtuh. Penopang kesombongannya pun telah musnah. Mengapa semua ini berakhir? Tidak pernah ada pertengkaran di antara mereka. Sekalipun tidak pernah. Untuk ribuan kalinya, benaknya kembali merangkai peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, sebelum keadaan berbalik seketika. Perempuan itu senantiasa memujanya, dan dia menerima puja-puji itu dengan sikap bangsawan agung. Puja-puji itu menjadi dupa harum yang dibakar perempuan itu untuknya. Begitu sederhana, begitu polos dan penuh hormat, dan dia berani bersumpah begitu tulus. Perempuan itu menyematkan beragam atribut, gelar dan talenta ajaib pada dirinya. Trysdale pun menghirup semua persembahan pujian, laksana gurun pasir yang mereguk hujan, tanpa bisa dituntut janji untuk berbunga atau berbuah. Ketika sedang menarik sarung tangannya, momen egoisme bodoh yang telah berlalu kembali muncul dengan jelas. Momen pada malam dia mengajak perempuan itu untuk naik ke pemujaan dan berbagi keagungan bersamanya. Rasa sakitnya tak mengizinkan pikirannya untuk mengingat-ingat kecantikan yang amat memikat malam itu. Baik rambut ikalnya yang tergerai, maupun kata-kata serta penampilan perempuan yang lugu dan memukau itu.
Semua itu cukup untuk membuat Drysdale bicara. Saat mereka sedang bercakap-cakap, perempuan itu berkata, "Kapten Carruthers berkata kalau kamu bisa berbahasa Spanyol seperti orang Spanyol asli. Kenapa kamu sembunyikan prestasi itu dariku? Ada tidak sih yang kamu tidak tahu?" Begini, Carruthers adalah orang bodoh. Tak heran kalau Drysdale bersalah. Kadangkala dia mengucapkan beberapa pepatah kuno Kastilia yang campur aduk yang dia temukan dari belakang kamus. Carruthers adalah salah satu pengagum yang susah diatur. Carrutherslah yang sebenarnya memperbesar pamer intelektual yang meragukan ini. Tapi ya ampun, pujian kagum perempuan itu begitu manis dan menyanjung. Dia biarkan ucapan perempuan itu berlalu tanpa dia sangkal. Dia mengangkat alisnya tanpa memprotes kebohongan beasiswa di Spanyol. Dia membiarkan penghormatan itu menaklukkan akalnya. Tanpa menyanggah, perempuan itu dibiarkan tersesat dalam derai tawa lembut. Dia tidak menyangka tusukan duri akan merobeknya kelak. Betapa bahagia, merah merona dan tergetarnya perempuan itu. Dia melonjak-lonjak terkena jerat saat Drysdale menempatkan kemegahan di bawah kakinya. Drysdale bersumpah saat itu, dan berani sumpah hingga kini, bahwa sorot mata perempuan itu menyiratkan kata bersedia. Namun dia tak langsung menjawab saat itu dan tersipu. "Aku akan memberimu jawaban besok," katanya. Drysdale sang pemenang yang percaya diri dan sabar membiarkan penundaan jawaban itu. Keesokan harinya dia menunggu jawaban di kamarnya dengan tidak sabar. Mempelainya itu datang di buka pintu saat petang dan meninggalkan kaktus aneh dalam pot tanah liat. Tak ada catatan atau pesan, hanya ada label yang bertuliskan nama asing tanaman itu. Dia menanti hingga malam, tetapi jawaban perempuan itu tak kunjung datang. Gengsi tinggi dan egonya yang terluka menghalanginya untuk menemui perempuan itu. 2 hari kemudian mereka berjumpa dalam sebuah jamuan makan malam. Tegur sapa di antara mereka begitu datar. Namun perempuan itu menatapnya dengan napas tertahan, bertanya-tanya dan penasaran. Sementara Drysdale menunggu penjelasan dari perempuan itu dengan sikap sopan dan tegas. Dengan gerakan anggun, perempuan itu seketika bereaksi sedingin salju dan membeku. Di manakah letak kesalahannya? Siapa yang harus disalahkan? Kini dengan rendah hati, dia mencari jawaban di tengah puing-puing kesombongan dirinya. Andai saja. Suara lelaki yang sedang kesal mengganggu permenungannya dan membuatnya tersadar. "Ya ampun Drysdale, kamu kenapa sih? Kamu bukan seperti teman seperjuangan saja. Kamu kelihatan tak bahagia seolah-olah kamu sendiri yang baru menikah. Lihatlah aku, yang datang sejauh 2000 mil dari Amerika Selatan dengan kapal uap berbau bawang putih yang banyak kecoa demi bertemu teman seperjuangan. Dan lihatlah, hampir tidak ada rasa sesal di pundakku. Padahal hanya adikulah yang kupunya, dan sekarang dia sudah pergi. Ayo, ambil minum untuk menenangkan hatimu." "Terima kasih, aku sedang tidak ingin minum," kata Drysdale. "Brandymu," timpal lelaki lain yang datang dan bergabung dengannya. "Rasanya benar-benar menjijikkan. Datanglah dan temui aku di Punta Redonda, dan cobalah minuman yang diselundupkan oleh Garcia tua. Perjalanan itu sepadan." Halo, rupanya ada kenalan lama. Kamu ambil dari mana kaktus ini, Drysdale?" "Hadiah," kata Drysdale, "dari seorang teman." "Kamu tahu spesies kaktus ini?" "Tentu sangat tahu. Ini tanaman tropis. Ratusan kaktus ini bisa ditemui di sekitar Punta setiap hari. Namanya tertulis di label yang tergantung di sini. Bisa bahasa Spanyol, Drysdale?" "Tidak," kata Drysdale dengan senyum kecut. "Nama pohon itu dalam bahasa Spanyol?" "Iya." "Penduduk setempat beranggapan bahwa batang pohonnya bergerak memberi isyarat padamu.
mereka menamai kaktus ini Ventomarme. Artinya, datanglah dan bawalah aku.